Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi inverse. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yakni memahami konsep fungsi inverse dengan baik, kemudian menentukan rumus fungsi inverse dengan benar, lalu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan konsep fungsi inverse dengan tepat. Langsung saja ke pembahasan pertama, memahami fungsi inverse. Masih ingat kan langkah untuk memakai sepatu? Yang pertama kita lakukan adalah mengambil sepatu dari rak, lalu memasang kaos kaki, lalu memasukkan kaki ke dalam sepatu, dan yang terakhir mengikat tali sepatu. Proses memakai sepatu ini dimisalkan sebagai fungsi. Setelah kita memakai sepatu, kita juga akan melepaskan sepatu. Langkah-langkah untuk membuka sepatu diantaranya membuka tali sepatu, lalu mengeluarkan kaki dari sepatu, kemudian melepas kaos kaki, dan yang terakhir menyimpan sepatu pada rak sepatu. Proses membuka sepatu ini dapat dikatakan sebagai fungsi inverse. Pada pertemuan sebelumnya, ketika X diproses oleh sebuah fungsi F akan menghasilkan Fx. Ketika kita ingin mengetahui Fx itu asalnya dari mana, maka Fx harus diproses oleh F inverse sehingga dapat diketahui asalnya, yaitu X. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat diketahui bahwa fungsi inverse merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Bagian kedua yakni menentukan fungsi inverse. Misalkan dalam sebuah pabrik sepatu boot, proses pembuatan sepatu boot, yakni beberapa drum karet dimasukkan ke dalam mesin pembuat sepatu boot yang menggunakan settingan Fx sama dengan 2x ditambah 5, di mana x adalah banyaknya drum karet yang dimasukkan pada mesin dan Fx adalah banyaknya sepatu boot yang dihasilkan. Setelah melalui tahap produksi, selanjutnya beberapa sepatu boot dilakukan pengecekan, dan ternyata ada beberapa sepatu boot yang rusak dan harus didaur ulang. Pada proses pembuatan sepatu boot, bahwa mesin disetting menggunakan Fx sama dengan 2x ditambah 5. Ketika sepatu boot yang rusak ingin didaur ulang menjadi sebuah karet, maka beberapa sepatu boot dimasukkan ke dalam mesin dan yang menggunakan aturan Fx pada semula maka berubah menjadi aturan F inverse X. Dan yang ditanyakan, F inverse X-nya itu berapa ya untuk menghasilkan beberapa drum karet lagi? Penyelesaian. Ketika proses pembuatan sepatu boot, mesin diatur menggunakan Fx sama dengan 2x ditambah 5. Karena merupakan proses yang berkebalikan dari beberapa drum karet menghasilkan sepatu boot dan ingin dibuat beberapa sepatu boot menghasilkan drum karet, maka ini kasusnya merupakan kasus inverse atau kebalikan. Karena kebalikan, maka Fx diganti oleh X dan X diganti oleh F inverse X. Fx kita ganti dengan X dan X kita ganti dengan F inverse X. Setelah itu, yang kita inginkan adalah F inverse X saja, dan di sini masih ada plus 5. Maka untuk menghilangkan plus 5 ini, kedua ruas harus dikurangi 5.
jadi X dikurangi 5, dan 2F inverse X ditambah 5 dikurangi 5. Setelah itu, X dikurangi 5 sama dengan 2F inverse X, karena 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Setelah itu, karena yang kita inginkan hanya F inverse X saja dan di sini masih ada 2, maka kita kali silang. Sehingga menghasilkan X dikurangi 5 per 2 sama dengan F inverse X. Jadi, F inverse X adalah X dikurangi 5 per 2. Sehingga, agar beberapa sepatu boot yang rusak ini menghasilkan beberapa drum karet lagi, maka F inverse X yang diatur pada mesin adalah X dikurangi 5 per 2, sehingga menghasilkan beberapa drum karet lagi. Selanjutnya ada contoh soal nih, tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x dikurangi 5 per 3x ditambah 1 dengan x tidak sama dengan negatif 1 per 3. Kenapa ada syarat bahwa x tidak boleh negatif 1 per 3? Karena coba kita amati yang di bawah ini. Nah, jika penyebutnya itu x-nya negatif 1 per 3, otomatis ini kan yang di atas, misalkan ini di atas sesuatu lah ya, entah berapa hasilnya, maka 3 dikali tadi, misalkan x-nya negatif 1 per 3, negatif 1 per 3. Ditambah 1. Ketika 3 dikalikan negatif 1 per 3, ini habis. Sehingga penyebutnya itu adalah, sini sesuatu ya di atasnya. Sehingga penyebutnya menjadi negatif 1 ditambah 1. Nah, negatif 1 ditambah 1 hasilnya 0. Sesuatu yang sesuatu per 0 itu tidak terdefinisi ya, sehingga x-nya itu tidak boleh negatif 1 per 3. Itu sekilas pengetahuan saja ya. Oke, lanjut. Nah, ini kan ditanyakan fungsi inverse. Kita ingat inverse itu adalah kebalikan. Karena kebalikan, maka fx diganti oleh x dan x diganti oleh f inverse x. Nah, kita tulis lagi persamaannya. Fx sama dengan 2x dikurangi 5 ditambah 3x ditambah 1. Nah, ini dari soal ya. Nah, ini. Setelah itu, fx-nya, ini ada fx. Tadi, fx itu harus diganti oleh x. Sehingga menjadi ini. Fx diganti oleh x. Dan setiap kita menemukan x pada ruas kanan, nah ini juga ada x, maka x itu harus diganti oleh f inverse x. F inverse x, paham ya? Setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu kita dikali silang. Nah, dikalikan ke sini ya, sehingga x dikali ini. Ini diperoleh dari ini, karena tadi dikalikan silang. Sehingga menjadi seperti ini. Setelah itu, x dikalikan dengan 3f inverse x, dan x dikalikan juga dengan 1. Sehingga hasilnya menjadi 3x f inverse x tambah x. X dikali 3f inverse x menjadi 3x f inverse x ya. X dikalikan positif 1, hasilnya ada positif x.
dan ini ditulis kembali. Setelah itu, kita temukan bahwa di sini ada f inverse x. Di sini juga ada f inverse x. Karena sama-sama mempunyai f inverse x, maka kita kelompokkan. Caranya, yang ada di ruas kanan harus kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi, ini sudah sama-sama f inverse x-nya ada di ruas kiri, sudah dikelompokkan. Kenapa ini jadi negatif? Karena pada sebelumnya itu positif. Ketika dipindah ruaskan, maka berubah tanda menjadi negatif. Sama dengan, nah ini x karena ruas kirinya ingin difokuskan menjadi f inverse x saja, maka ini dipindahkan ke ruas kanan. Asalnya positif menjadi negatif. Jadi negatif x dikurangi 5. Sehingga hasilnya itu seperti ini. Kenapa seperti ini? Nah, kita lihat bahwa di sini ada f inverse x, f inverse x. Nah, jadi dikeluarkan f inverse x. Dan 3x-nya kita masukkan ke sini. 2x-nya kita masukkan ke sini. 2x negatif 2 kita masukkan ke sini. Kemudian ini tulis kembali. Setelah itu, karena kita hanya menginginkan f inverse x, maka ini harus dikeruas kanankan. Caranya bagaimana? Karena di sini bentuknya perkalian, maka datang ke sini ke ruas kanan berubah menjadi pembagian, sehingga f inverse x sama dengan negatif x dikurangi 5 dibagi 3x dikurangi 2. Ada syaratnya nggak? Ada. Apa syaratnya? Syaratnya adalah x tidak sama dengan 2/3. Kenapa x tidak boleh sama dengan 2/3? Karena seperti tadi ya, bahwa jika x-nya sama dengan 2/3, maka ini akan menjadi per 0, sehingga hasilnya tidak terdefinisi. Sehingga syaratnya adalah x tidak boleh sama dengan 2/3. Dan hasil akhirnya bahwa rumus fungsi inverse dari fungsi tersebut adalah f inverse x sama dengan negatif x dikurangi 5/3x dikurangi 2 dengan x tidak boleh sama dengan 2/3. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.